pembuktian agama siapa yang benar. Coba bang, tangan begini, lurus begini. Nanti saya akan tekan tangan abang ke bawah, tapi tolong ditahan pakai energi yang sekuat-kuatnya, dengan tenaga yang paling kuat. Siapa yang kalah? Apakah saya mampu menurunkan tangan beliau ya? Hitung, 1, 2, 3. Luar biasa tenaganya, hebat tenaganya. Kayaknya udah sarapan ya. Sekarang kita coba, apakah ketika beliau memegang Alkitab ini masih punya kekuatan seperti tadi? Kita lihat, coba pegang ini, sensornya ini, Pak. Pegang tangan kanan, pegang kiri, tangan kiri, ya, tangan kiri begini, tangan kanan begini, ya, terus lagi. Kalau tadi waktu masih kosong Bapak Ibu, energinya sangat kuat sekali. Tapi sekarang, ya, dan itu ya, sekarang begitu dia pegang, langsung hilang kekuatan beliau. Inilah salah satu keajaiban Islam itu. Buktikan, seperti tadi Bang, jangan diulang ya. 1, 2, 3. Mana tenaga beliau? Mana tenaganya? Langsung hilang. Padahal saya tidak pakai tenaga. Ulang, sekali lagi. Ya. Pam, keluar tenaga semuanya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Sudah mau. Sekarang pegang Quran. Pegang Al-Quran. Sama, ini sensornya ada juga. Seperti tadi, jangan ada yang berubah. Abang lagi seperti tadi. Ya, 1, 2, 3. Subhanallah. Apa yang? Ya, subhanallah. Kenapa? Gereja dijualin. Saya tanya, kenapa pada dijualin? Karena orang sana sudah tidak mampu lagi membayar pungutan 10% buat rumah ibadah. Kenapa? Teks, pajak penghasilan di Amerika itu Pak, seluruh warga Amerika itu pajaknya minimal 35%. Bayangin tuh, dari gaji dipotong 35%, mati itu. Sudah itu nanti gereja motong lagi 10%, jadi berapa? 45%. Sisa cuma tinggal separuh. Akhirnya orang sana apa? Enggan mau dipotong dari gereja. Rame-rame mereka tidak mau lagi setor ke gereja. Akhirnya apa? Ya gerejanya tutup. Nggak ada lagi jemaah. Siapa yang bayar listrik? Siapa yang bayar air, keamanan, kebersihan? Maka dijual. Sekarang di Amerika banyak. Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan menanggapi Ustaz Nababan, dimana seperti di cuplikan yang kalian lihat, dia menjadikan Alkitab itu sebagai bahan olok-olokan di dalam masjid, dalam apakah ini tablik akbar ya, sama mereka ini ya, acara-acara besar ya. Teman-teman sekalian, saya hanya mencoba untuk menjelaskan kepada orang-orang yang melaporkan Pak Pendeta Gilbert beberapa waktu yang lalu, bukan dalam arti yang kita membela Pendeta Gilbert ya. Kalau dia membandingkan antara 10% dengan 2,5% zakat yang dilakukan oleh umat Islam, itu sudah dianggap sebagai penistaan agama, bahkan dilaporkan oleh dua belah pihak, yaitu Muslim Tionghoa dan juga yang Farhad ya, yang ada namanya Farhad Abbas ya. Teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Ustaz Nababan ini itu lebih parah. Alkitab orang Kristen itu dijadikan sebagai bahan lelucon di dalam masjid. Tapi tidak ada tindakan hukum, dan orang yang melaporkan Pendeta Gilbert itu buta matanya, tidak melihat dan tidak merasakan bagaimana yang dirasakan kemudian oleh orang-orang Kristen ketika Alkitab mereka dihinakan sedemikian rupa oleh ustadz-ustadz, bukan hanya Ustadz Nababan ini. Nah teman-teman sekalian, kita akan melihat bagaimana kemudian Ustadz Nababan ini menjadikan Alkitab ini sebagai bahan sulap, dan juga dia
mengatakan bahwa orang-orang Kristen di Eropa itu menjual gereja gitu ya, meninggalkan gereja karena sudah tidak sanggup untuk membayar persepuluhan. Dan ini nanti yang akan kita counter bersama-sama. Kita dengarkan dulu videonya yang ada berikut ini. Ada pembuktian agama siapa yang benar. Coba abang tangan begini, lurus begini. Nanti saya akan tekan tangan abang ke bawah, tapi tolong ditahan, pakai energi yang sekuat-kuatnya, dengan tenaga yang paling kuat. Siapa yang kalah? Apakah saya mampu menurunkan tangan beliau ya? Hitung. 1, 2, 3. Luar biasa tenaganya, hebat tenaganya. Kayaknya baru sarapan nih. Sekarang kita coba. Apakah ketika beliau memegang Alkitab ini masih punya kekuatan seperti tadi? Kita lihat. Coba pegang ini, ada sensornya ini, Pak. Pegang tangan kanan, pegang kiri. Tangan kiri, ya. Tangan kiri pegang gini. Tangan kanan begini. Ya. Seperti tadi. Kalau tadi waktu masih kosong, Bapak Ibu, energinya sangat kuat sekali. Tapi sekarang, ya, dan itu ya. Ya. Sekarang begitu dia pegang, langsung hilang kekuatan beliau. Inilah salah satu keajaiban Islam itu. Buktikan. Seperti tadi Bang, jangan diulang ya. 1, 2, 3. Mana tenaga beliau? Mana tenaganya? Langsung hilang. Padahal saya tidak pakai tenaga. Ulang, sekali lagi. Ya. Pam, keluar tenaga semuanya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Sudah mau. Sekarang pegang Quran. Pegang Al-Quran. Sama, ini sensornya ada juga. Seperti tadi, jangan ada yang berubah. Abang awal lagi seperti tadi. Ya. 1, 2, 3. Subhanallah. Apa yang? Ya. Subhanallah. Kenapa? Kenapa? Karena ini kebenaran. Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Karena ini bukan kebenaran, langsung tidak ada energi sama sekali. Allah Akbar. Ya, teman-teman sekalian, inilah video pertama yang kita counter ya. Dimana teman-teman sekalian di sini kalian melihat sendiri Ustaz Nababan ini membandingkan antara Al-Quran dan Alkitab. Apakah Alkitab ini kebenaran atau Al-Quran lah yang merupakan kebenaran? Dengan cara apa? Ya, uji kekuatan gitu. Jadi apa namanya itu alat peraga tadi itu yang kayak apa tadi ya, yang badan besar itu ya, onta gurun kali ya. Dan Ustaz Nababannya ya mungkin semut gurun gitu. Dimana teman sekalian, ini pegang Alkitab, baca Alkitab ya gitu ya. Karena selanjutnya itu begitu ya caranya itu. Ada beberapa sebenarnya, bukan hanya di video ini aja. Ada beberapa video Ustaz Nababan itu menggunakan trik begini ya untuk menipu umat Islam ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau Alkitab ini kebenaran pasti akan memberikan kekuatan. Kalau bukan kebenaran maka akan loyo begitu. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman sekalian ya, ketika orang itu memegang Alkitab, membaca Alkitab ya, itu menjadi loyo. Tapi ketika dia membaca Al-Quran ya kan, ayat-ayat daripada Al-Quran itu kuat, perkasa ya, tangannya tidak bisa diturunkan oleh Ustaz Nababan. Ya ini konyol sekali loh teman-teman ya. Konyol. Apakah memang Al-Quran itu tidak bisa dikatakan sebagai kebenaran tanpa harus menjelek-jelekan Alkitab? Kalian berpikir sendiri, kalian nilai sendiri. Jadi apa yang dilakukan Ustaz Nababan ini sebuah penistaan. Jelas, itu Alkitab bukan bahan olok-olok. Ya, sekalipun pada saat ada ceramah, tapi memang alasannya nanti, ini kan dakwah. Tidak ada pidana, karena ini dakwah. Ini adalah cara Islam untuk menjelaskan tentang kitab sucinya. Makanya kan kita ragukan kemudian apakah memang Al-Quran ini adalah sempurna begitu ya, selalu yang diklaim selama ini. Tapi kok harus menjelekkan gitu loh, harus menginjak-injak kitab lain untuk membenarkan dirinya, ya kan? Jadi teman-teman yang waras pasti akan paham apa yang saya maksud. Baik teman-teman sekalian, tentu ini konyol-konyolan ya kepada Ustadz Nababan. Saya juga bisa lakukan demikian. Ya, saya bisa setting semuanya itu.
Ya, atau juga mungkin berupa hipnotis. Ya. Jadi harusnya Ustadz Nababan ini jangan jadi ustadz. Lebih bagus jadi pesulap aja. Begitu ya, atau seorang yang suka hipnotis ya gitu. Lebih tepatnya di situ daripada Anda harus menjadi tokoh agama. Anda hanya menipu, menipu, dan menipu. Baik, kemudian teman sekalian kita akan lihat videonya yang selanjutnya tentang orang-orang Kristen yang ada di Eropa. Berikut videonya. Gereja dijualin. Saya tanya, kenapa pada dijualin? Karena orang sana sudah tidak mampu lagi membayar pungutan 10% buat rumah ibadah. Kenapa? Teks, pajak penghasilan di Amerika itu Pak, seluruh warga Amerika itu pajaknya minimal 35%. Bayangin tuh, dari gaji dipotong 35%, mati itu. Sudah itu nanti gereja motong lagi 10%, jadi berapa? 45%. Sisa cuma tinggal separuh. Akhirnya orang sana Pak, enggan mau dipotong dari gereja. Rame-rame mereka nggak mau lagi store ke gereja. Akhirnya apa? Ya gerejanya tutup, nggak ada lagi jemaah. Siapa yang bayar listrik? Siapa yang bayar air, keamanan, kebersihan? Maka dijual. Ya, teman-teman sekalian di sini ya, kalian melihat kualitas ya seorang ustadz yang bertakiyah ya. Ini dia mencari uang dengan cara menjelek-jelekan Kristen gitu. Padahal kalau kita lihat teman-teman sekalian, justru kalau secara dunia ini ya, ini Islam ini hanya berapa persen loh teman-teman. Gitu ya. Mereka minoritas dari segi dunia. Jadi data-data yang diungkap oleh ustaz-ustaz seperti ini, itu semua adalah omong kosong. Gitu. Ya. Justru kalau kita lihat, di Indonesia itu perkembangan kekristenan itu luar biasa. Itu sebabnya mereka takut dengan gereja. Mereka takut dengan ibadah. Mereka takut dengan doa-doa orang Kristen. Mereka takut ketika ada kegiatan-kegiatan rohani yang diadakan oleh orang Kristen. Mereka kayak cacing kepanasan. Mereka demo. Mereka intoleran. Mereka cari masalah dan lain sebagainya. Teman-teman. Itu yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka takut tentang perkembangan Kristen. Karena Kristen itu teman sekalian agama ya yang benar. Ya, agama yang mengajarkan kasih. Agama yang mengajarkan toleransi. Agama yang mengajarkan bagaimana mengasihi sesama dan mengasihi Allah. Nah, jadi terkait tentang hoax yang dibangun olehnya, bahwa orang-orang Eropa meninggalkan gereja sehingga gereja itu dijual dan lain sebagainya karena tidak sanggup membayar persepuluhan, itu fitnah. Itu omong kosong daripada Ustaz Nababan. Teman-teman sekalian, persepuluhan itu bukan sesuatu hal yang dipaksakan dalam kekristenan. Harus memberikan dengan sukarela. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7-9, hendaklah masing-masing memberi dengan sukarela, bukan dengan terpaksa. Maka Allah sanggup membalaskan ya kepada orang-orang yang memberi secara demikian. Ya. Nah, persepuluhan ini memang ada dalam Maleakhi 3 ayat 10 yang ditekankan di sana bahwa ya bawalah ya persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ya kan? Dan ujilah aku jika aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat atas kamu. Dia akan menghalau kepada kita itu belalang pelahap yang memakan hasil daripada usaha pekerjaan kita. Ya memang betul. Dan itu tidak pernah dihapuskan. Persepuluhan sampai pada hari ini itu masih tetap berlaku dalam Kristen. Tetapi teman-teman sekalian, persepuluhan itu tidak diperuntukkan kepada pendeta atau gembala yang bekerja di dalam gereja. Tapi persepuluhan itu akan dimasukkan di dalam kas perbendaharaan. Lalu di situ nantinya akan digunakan ya untuk ya keperluan-keperluan pelayanan di dalam gereja. Jadi tanpa itu teman sekalian persembahan ya, jadi kan di Islam juga ada ya kan, ada kotak gitu yang harus diisi, yang harus diberikan, ada juga kumpulan, ada dukungan, ada sumbangan daripada umat. Dan kurang lebih seperti itu teman sekalian. Kita juga ada persembahan pembangunan yang digunakan untuk membangun gereja, ada persembahan diakonia, ada persembahan koinonia, dan ada persembahan-persembahan yang lain yang digunakan untuk memajukan pelayanan di sebuah gereja tertentu. Ya jadi teman sekalian, jemaat jika memang misalnya ada kasus-kasus di Eropa muncul dan sebagainya itu, ya
Saya rasa itu bukan poin utamanya karena persepuluhan, bukan. Tetapi karena kedegilan hati manusia. Kita tidak bisa pungkiri bahwa hari-hari terakhir itu ada banyak yang namanya murtad. Ada banyak yang meninggalkan Yesus Kristus. Itu sesuatu hal yang real. Dan itu harus terjadi memang. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Ustadz Nababan ini adalah sebuah fitnah. Dan ingat teman-teman sekalian, yang suka memfitnah adalah iblis. Yang suka mendakwah. Ya. Yang suka menuduh dan yang suka membunuh, yang suka menghalangi orang untuk masuk dalam kemajuan, dalam mengenal kebenaran adalah iblis. Ya, iblislah yang menjadi bapamu. Ya, karena iblis itu suka berbohong, suka menipu, dan dia adalah musuh kebenaran. Sebab di dalam iblis itu tidak ada kebenaran sama sekali. Sama seperti di Ustadz Nababan ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, tetap kuat dalam iman kita, karena pada kenyataannya di Indonesia pertumbuhan kekristenan semakin meningkat, ya. Bahkan mereka selalu takut, ya kan. Tadi siang teman-teman sekalian saya upload satu video bagaimana ada seorang ulama, ya, itu mulai khawatir tentang tindakan daripada Menteri Agama yang membangun sekolah menengah negeri, ya, untuk Kristen Katolik, ya, untuk agama Katolik. Jadi mulai mereka ketakutan, apalagi ada dilancarkanlah izin pembangunan gereja, mulai mereka ketakutan, gemetaran di sana. Mereka akan cari cara untuk menghalangi, bahkan untuk menghambat itu, ya. Seperti yang ya selama ini terjadi teman-teman sekalian. Mereka persekusi ibadah-ibadah orang Kristen. Jadi apakah itu menunjukkan bahwa mereka adalah agama damai, agama rahmatan lil alamin? Tentu saja tidak, ya kan? Jadi ini mereka berusaha untuk melakukan segala cara untuk menghambat perkembangan kekristenan. Tapi ingat, kekristenan, Injil itu tidak akan pernah bisa dibelenggu. Kita bisa dibelenggu, gereja bisa dibelenggu, bisa dihentikan, dan lain sebagainya. Tapi ingat, Injil tidak bisa diberhentikan. Firman Tuhan terus diberitakan, firman Tuhan terus diwartakan, supaya banyak orang yang tidak tersesat, tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal karena mereka percaya kepada jalan kebenaran dan hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.